Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andre Calamsah. Saya peserta lomba ketua OSIS dari sekolah SMKS Mutiara Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSIS. Apa itu OSIS? OSIS adalah kependekan dari organisasi intrasekolah. Organisasi ini dibentuk di tingkat sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA. Organisasi intrasekolah ini hampir di semua sekolah yang ada di Indonesia ada organisasinya. Organisasi ini dibentuk di dalam sekolah, beranggotanya siswa atau siswi di sekolah itu dan dibina oleh pembina OSISnya. Nantinya mereka turut serta berkarya untuk kebaikan sekolahnya. OSIS ini menjadi wadah bagi para siswa atau siswi di suatu sekolah untuk mencapai tujuan dan pengembangan siswa atau siswi yang sesuai dengan visi atau misi. Siapapun boleh dan bisa menjadi pengurus OSIS. Hanya saja tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS sangatlah berat, bahkan menyita waktu dan pikiran. Secara umum, OSIS ialah kelompok kerja sama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksud sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa atau siswi yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Adapun landasan hukum organisasi intrasekolah, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar pengelolaan. Yang keenam, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Yang terakhir, Buku Panduan OSIS terbitan Komdiknas tahun 2011. Nah, terus adapun untuk tugas ketua OSIS. Yang pertama, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengoordinasikan para pengurus OSIS. Yang ketiga, memimpin rapat dengan baik. Yang keempat, menyusun program kerja. Yang kelima, menjalin komunikasi dengan sekolah lain. Yang terakhir, bertanggung jawab kepada pembina OSIS. Adapun tugas sekretaris, yang pertama itu memberikan saran dan masukan kepada ketua OSIS dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mendampingi ketua OSIS dalam setiap rapatnya. Yang ketiga, menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan agenda kegiatan. Yang keempat, menyiapkan agenda evaluasi kegiatan, hasil rapat, laporan, dan surat. Yang kelima, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Yang keenam, bertindak sebagai notulis. Yang ketujuh, membantu ketua OSIS dalam membuat program dan melaksanakannya. Yang kedelapan, bertanggung jawab atas ketua OSIS. Adapun tugas bendahara, yang pertama yaitu
bertanggung jawab dan mengetahui pemasukan atau pengeluaran keuangan organisasi OSIS. Yang kedua, menyusun anggaran belanja organisasi. Dan yang ketiga, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir, bertanggung jawab pada ketua OSIS. Adapun tugas ketiga, yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan 7K, keimanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan. Dan yang terakhir, tugas bendahara Yang terakhir, tugas ketiga mengadakan razia. Adapun tugas humas, yang pertama mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, mendokumentasi kegiatan sekolah. Yang ketiga, mencari sponsorship. Adapun tugas kesenian, yang pertama menaungi eskul tari. Yang kedua, mengadakan lomba pentas seni. Yang ketiga, mengadakan bulan bahasa. Adapun tugas bela negara, yang pertama menaungi eskul paskibra. Yang kedua, melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin di pagi hari. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan sekolah. Adapun tugas olahraga, yang pertama menaungi eskul futsal dan voli. Yang kedua, mengadakan lomba olahraga. Yang ketiga, mengadakan jalan santai setiap 1 bulan sekali. Yang keempat, memimpin senam setiap hari Jumat di pagi hari. Adapun tugas kerohanian, yang pertama mengadakan lomba yang berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang ketiga, memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang keempat, melaksanakan perbuatan amaliyah sesuai dengan norma agama. Terus, adapun visi misi saya, yang pertama visi saya menciptakan suasana sekolah yang cinta keragaman, cinta lingkungan, menyenangkan dan kondusif. Adapun misi saya, yang pertama mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar siswa atau siswi. Yang kedua, membentuk jiwa kekeluargaan antar siswa atau siswinya. Yang ketiga, mengajak para siswa atau siswi untuk disiplin. Nah, yang terakhir, meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS tahun sebelumnya. Nah, adapun program kerja OSIS 1 tahun ke depan dalam harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang pertama, harian, memimpin organisasi dengan baik. Terus yang keduanya, mengkoordinasi semua aparat OSIS. Dan adapun program kerja mingguannya, yang pertama mengadakan razia setiap hari Jumat. Terus program kerja bulanan, yang pertama membuat seragam dan atribut OSIS pada tanggal 14 Februari 2021. Sasarannya kepada anggota OSIS. Terus mengadakan lomba PBB pada tanggal 14 November 2020. Sasarannya kepada seluruh siswa-siswi SMKS Mutiara Bangsa. Terus yang ketiga, mengadakan kegiatan pada hari ulang tahun Sekolah SMKS Mutiara Bangsa yang ke-8
tahun berkoordinasi dengan OSIS bagian kesenian. Pada tanggal 12 Desember 2020 sasarannya kepada seluruh siswa-siswi SMKS Mutiara Bangsa, kepada guru-gurunya dan kepada OSISnya. Terus adapun program kerja tahunan membuat laporan pertanggungjawaban. Terus mengadakan Mojang Jajaka pada tanggal 21 Februari 2020. Sasarannya yaitu seluruh siswa-siswi SMKS Mutiara Bangsa. Terus mengadakan acara Maulid Nabi. Adapun program kerja saya secara umum yaitu merencanakan adanya perlombaan PBB umum, yaitu dengan tujuan lebih mendisiplinkan seluruh siswa atau siswi SMKS Mutiara Bangsa untuk kedepannya lebih disiplin lagi. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.